Oke teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen risiko. Jadi, untuk kali ini kita akan membahas tentang definisi pendekatan penilaian risiko. Oke, sekarang kita masuk ke tugas berisiko. Jadi, penilaian risiko atau RA juga disebut sebagai analisis risiko. Adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Risiko kemudian diukur berdasarkan tingkat kepentingan atau tingkat keparahan dampaknya. Risiko-risiko ini kemudian diprioritaskan. Lalu penilaian risiko membantu mengidentifikasi risiko mana yang paling penting. Perbedaan utama antara penilaian risiko dan program manajemen risiko adalah bahwa penilaian risiko dibuat pada saat tertentu, sedangkan program manajemen risiko merupakan proses yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya RA digunakan untuk membantu mengidentifikasi upaya perlindungan mana yang harus ditetapkan. Pengamanan atau pengendalian digunakan untuk mengendalikan atau mengurangi risiko. Pengendalian dapat mengurangi kerentanan atau mengurangi dampak ancaman. Apapun yang terjadi, risikonya akan berkurang. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tujuan penilaian risiko. Jadi, tujuannya itu adalah mendukung pengambilan keputusan. RA memprioritaskan risiko. Hal ini membantu pengambilan keputusan menentukan risiko mana yang harus dikurangi. Perlu diingat nih teman-teman, tidak semua risiko harus dikurangi. Risiko dapat dihindari, dipindahkan, dimitigasi, atau diterima. Risiko dengan prioritas tinggi harus dimitigasi. Risiko dengan prioritas lebih rendah dapat diterima. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas pengendalian. Dengan menerapkan pengendalian untuk mengurangi risiko, RA memberikan wawasan tentang seberapa efektif pengendalian spesifik untuk risiko tertentu. Nah, selanjutnya ada langkah penilaian risiko. Jadi ada beberapa langkah-langkahnya nih teman-teman. Kita mulai dari identifikasi ancaman dan kerentanan. Ketika ancaman mengeksploitasi kerentanan, risiko akan muncul. Ancaman dan kerentanan diidentifikasi sebagai risiko. Selanjutnya, identifikasi kemungkinan terjadinya suatu risiko. Hal ini dapat didasarkan pada data atau opini historis. Misalnya, bayangkan suatu risiko terjadi rata-rata 4 kali dalam 3 tahun terakhir. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi risiko, kemungkinan hal ini akan terjadi 4 kali pada tahun depan. Jika data historis tidak tersedia, para ahli dapat memberikan pendapat mengenai kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya ada identifikasi nilai aset. Nilai aset membantu menentukan dampak suatu risiko. Aset tersebut dapat berupa aset perangkat keras, aset perangkat lunak, atau data. Beberapa risiko dapat mempengaruhi ketiganya. Oke, selanjutnya ada menentukan dampak suatu risiko. Jadi, hal ini juga dapat didasarkan pada data atau opini historis. Bayangkan sebuah risiko yang mengakibatkan kerugian rata-rata $20.000 per tahun dalam 3 tahun terakhir. Jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi risiko, hal ini mungkin akan mengakibatkan kerugian sekitar $20.000 pada tahun depan. Jika data historis tidak tersedia, para ahli dapat memberikan pendapat mengenai dampak risiko yang terjadi. Selanjutnya adalah menentukan kegunaan pengamanan atau pengendalian. Pengamanan atau pengendalian digunakan untuk mengurangi risiko atau mengurangi dampak. Beberapa pengendalian akan lebih efektif dibandingkan pengendalian lainnya. RA membantu menentukan mana yang akan diterapkan. Oke, sekarang kita masuk ke komponen penting dalam penilaian risiko. Yang pertama ada identifikasi ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup mengidentifikasi batas RA, cakupan RA membantu menjaga RA tetap pada jalurnya. Yang kedua ada identifikasi area kritis, yang dimana RA juga mengidentifikasi bidang-bidang penting yang harus dimasukkan. Ini membantu tim RA fokus hanya pada hal yang penting. Saat Anda mengidentifikasi area kritis, Anda harus fokus pada area yang paling penting bagi bisnis. Yang terakhir ada identifikasi tim, yang dimana personel tim penilai berisiko tidak boleh merupakan orang yang sama yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan. Hal ini membantu menghindari konflik kepentingan. Nah, misalnya yang ada di gambar 5 trip 1,
itu menunjukkan server web yang dikonfigurasi dalam jaringan. Server menghosting situs web yang dapat diakses dari internet. Pelanggan dapat mengakses situs web dan membeli produk. Server web menghosting aplikasi situs web. Server database backend menampung data. Nah, sekarang kita masuk ke jenis penilaian risiko. Jadi, yang pertama ada kuantitatif, ini adalah metode objektif. Ini menggunakan angka seperti nilai dolar sebenarnya. RA kuantitatif memerlukan sejumlah besar data. Mengumpulkan data ini seringkali membutuhkan waktu. Jika datanya tersedia, RA jenis ini menjadi soal matematika sederhana dengan menggunakan rumus. Yang kedua ada kualitatif. Ini adalah metode subjektif. Ia menggunakan nilai-nilai relatif berdasarkan pendapat para ahli. Para ahli memberikan masukannya mengenai kemungkinan dan dampak suatu risiko. RA kualitatif dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, di penilaian risiko kuantitatif, ada beberapa istilah kunci yang terkait dengan penilaian risiko kuantitatif nih teman-teman. Yang pertama ada ekspektasi kerugian tunggal atau SLE, yaitu total kerugian diharapkan dari satu kejadian. Sebuah insiden terjadi ketika ancaman mengeksploitasi kerentanan. Kerugian tersebut dinyatakan dalam nilai dolar seperti 5.000 dolar. Ini mencakup nilai perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Selanjutnya ada tingkat kejadian tahunan atau ARO, yaitu berapa kali suatu insiden diperkirakan terjadi dalam setahun. Jika suatu kejadian terjadi 11 kali dalam 1 tahun terakhir, ARO-nya adalah 12. Dengan asumsi tidak ada perubahan, kemungkinan besar kejadian tersebut akan terjadi 12 kali pada tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada ekspektasi kerugian tahunan atau ALE. Kerugian yang diperkirakan selama 1 tahun. ALE dihitung dengan mengalihkan SLE kali ARO. Karena SLE diberikan dalam nilai dolar, ALE diberikan dalam nilai dolar. Misalnya, jika SLE adalah 5.000 dolar dan ARO adalah 12, maka ALE adalah 60.000 dolar. Selanjutnya ada nilai perlindungan. Ini adalah biaya pengendalian. Pengendalian digunakan untuk memitigasi risiko, misalnya perangkat lunak antivirus mungkin memiliki biaya rata-rata 50 dolar untuk setiap komputer. Jika memiliki 100 komputer, nilai perlindungannya adalah 5.000 dolar. Coba pertimbangkan skenario ini. Sebuah perusahaan mengeluarkan komputer laptop pada karyawannya. Nilai setiap laptop ada 2.000 dolar. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Sekitar 100 laptop digunakan setiap saat. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan kehilangan rata-rata 1 laptop per kuartal. Laptop ini dicuri ketika sistem dibiarkan tanpa pengawasan. Yang informasi ini, bisakah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan apa itu CLE, apa itu ARO, apa itu ALE? Untuk menentukan kegunaan suatu kontrol, misalnya, perusahaan dapat membeli kunci perangkat keras untuk laptop dalam jumlah besar dengan harga 10 dolar per kunci. Dengan nilai perlindungannya adalah 10 dolar kali 100 laptop atau 1.000 dolar. Diperkirakan jika kunci tersebut dibeli, ARO akan berkurang dari 4 menjadi 1. Nah, kita juga bisa menentukan efektivitas pengendalian dengan menggunakan perhitungan berikut. ALE saat ini 8.000 dolar didapat dari ARO 4 ke 2.000 dolar, ARO dengan kontrol 1, ALE dengan kontrol 2.000 dolar didapat dari ARO 1 ke 2.000 dolar. Penghematan dengan kendali 6.000 dolar yang didapat dari ALE saat ini sebesar 8.000 dolar dikurang ALE dengan kendali 2.000 dolar. Nilai perlindungan atau biaya pengendalian adalah 1.000 dolar yang didapat dari 10 dolar kali 100. Penghematan yang direalisasikan itu sebesar 5.000 dolar yang didapat dari penghematan dengan kendali 6.000 dolar dikurang nilai pengamanan 1.000 dolar. Dalam contoh ini, penghematan pada tahun pertama adalah 5.000 dolar. Ini memberikan analisis biaya manfaat atau CBA dan dengan jelas menunjukkan kunci harus dibeli. Jika tidak dilakukan tindakan apapun, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 8.000 dolar. Namun, jika kunci tersebut dibeli dengan harga 1.000 dolar, perusahaan hanya akan mengalami kerugian 2.000 dolar. Dengan kata lain,
perusahaan mengeluarkan $1.000 untuk menghemat $6.000. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian risiko kualitatif. Penilaian risiko kualitatif menentukan tingkat risiko berdasarkan probabilitas dan dampak suatu risiko. Kita juga dapat menentukan nilai-nilai ini dengan mengumpulkan pendapat para ahli. Nah, di penilaian risiko kualitatif ini ada probabilitas nih teman-teman, yaitu kemungkinan suatu ancaman akan mengeksploitasi kerentanan. Dengan menggunakan skala untuk menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko, skalanya dapat didasarkan pada nilai kata seperti rendah, sedang, atau tinggi. Anda kemudian dapat menetapkan nilai presentasi pada kata-kata ini. Misalnya, Anda dapat menetapkan nilai 10% pada probabilitas rendah, Anda dapat menetapkan 100% pada probabilitas tinggi. Nah, jadi untuk menghitung tingkat risiko dengan rumus berikut nih teman-teman. Tingkat risiko sama dengan probabilitas dikali dampaknya nih teman-teman. Di tabel 5 strip 1 itu merupakan skala dari probability-nya nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca ya. Sedangkan di tabel 5 strip 2 itu merupakan skala dari impact-nya nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca juga ya. Nah, di penilaian risiko kualitatif nih teman-teman, analisis kualitatifnya itu dapat dibagi menjadi dua bagian nih teman-teman. Bagian pertama yaitu mencoba untuk memprioritaskan risiko. Bagian kedua yaitu mengevaluasi efektivitas pengendaliannya teman-teman. Nah, berikut contoh dalam memprioritaskan risiko nih teman-teman. Misalnya, situs web perusahaan Anda menjual produk perusahaan. Karena beberapa gangguan baru-baru ini, Anda mencoba mengidentifikasi risiko paling penting terhadap situs web. Berdasarkan masukan dari beberapa ahli, Anda telah membuat daftarnya. Anda sekarang ingin memprioritaskan risiko-risiko ini. Oke, teman-teman, menurut contoh yang di atas tadi, kategori risikonya adalah DOS, step serangan penolakan layanan atau DOS, atau DOS terdistribusi atau DDoS yang mengakibatkan pengalaman listrik. Selanjutnya ada pengrusakan web, modifikasi situs web oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adanya hilangnya data karena akses tidak sah, hilangnya kerahasiaan. Ini bisa jadi berasal dari penyerang yang mengakses data pelanggan. Bisa juga dari penyerang yang mengakses data pribadi internal apapun. Ini belum termasuk hilangnya data publik yang tersedia secara bebas. Selanjutnya ada hilangnya data situs web karena kegagalan perangkat keras. Ini menunjukkan hilangnya data situs web apapun. Ini dapat mencakup data apapun yang digunakan untuk menampilkan halaman web kepada pelanggan. Ini juga dapat mencakup aplikasi situs web yang digunakan untuk mengambil dan memformat data ke dalam halaman web. Berikut merupakan tabel survei dari analisis kualitatifnya nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca dan pahami ya teman-teman. Nah, jadi di tabel 5 strip 3 ini merupakan tabel hasil dari survei analisis kualitatifnya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca dan pahami juga ya teman-teman. Jadi, data ini dapat disajikan secara grafis dalam banyak cara. Risiko matriksnya ada pada gambar 5 strip 2 nih teman-teman, yang menunjukkan satu metodenya. Jadi, di tabel 5 strip 4 ini menunjukkan bahwa menempatkan server di DMZ akan memberikan perlindungan terbaik dari serangan DOS. Selain itu, IDS juga akan memberikan perlindungan tingkat tinggi. Tabel ini membantu mencocokkan pengendalian terbaik untuk masing-masing risiko sebagai berikut. Serangan DOS lindungi dengan DMZ dan atau IDS. Pengerusakan web lindungi dengan DMZ. Hilangnya data situs web karena kegagalan perangkat keras dilindungi dengan RAID atau rencana cadangan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membandingkan penilaian risiko kuantitatif dan kualitatif. Jadi, analisis kuantitatif itu sifat objektif, menggunakan nilai numerik seperti jumlah dolar,
lebih memakan waktu, membutuhkan akses ke sejumlah besar data historis, data tidak terlalu mudah atau tidak selalu mudah diperoleh berdasarkan rumus SLE, ERO, dan ALE, menunjukkan kerugian dan penghematan yang jelas dengan nilai dolar. Data dapat dengan mudah digunakan dalam GBA. Lalu, untuk analisis kualitatif, dia bersifat subjektif, berdasarkan pendapat para ahli, dapat dilakukan lebih cepat dengan biaya lebih rendah dibandingkan analisis kuantitatif, menggunakan nilai kata seperti rendah, sedang, dan tinggi, membutuhkan definisi skala yang digunakan dalam RA. Berikut contoh garis besar penilaian risiko. Penilaian risiko diakhiri dengan laporan. Laporan ini kemudian dapat digunakan oleh manajemen untuk memutuskan penilaian apa yang akan diterapkan. Berikut ini adalah daftar topik yang umumnya disertakan dalam laporan penilaian risiko. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pendekatan penilaian risiko, yang ketiga ada karakterisasi sistem, yang keempat ada pernyataan ancaman, yang kelima adalah hasil penilaian risiko, yang keenam ada rekomendasi pengendalian, yang ketujuh ada ringkasan. Oke, kita lanjut ke praktik terbaik untuk penilaian risiko. Yang pertama adalah mulailah dengan tujuan yang jelas dan cakupan yang pasti. Pastikan mengetahui apa yang ingin dicapai dengan penilaian tersebut. Penilaian risiko harus mencakup pernyataan ruang lingkup. Pernyataan cakupan membantu menjaga penilaian tetap pada jalurnya dan mencegah perluasan cakupan. Selanjutnya, pastikan dukungan manajemen senior. Manajemen senior perlu berkomitmen terhadap RA. Tanpa dukungan, RA kehilangan nilainya. Ketika tim RA menyadari bahwa RA tidak dihargai, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu dan upaya untuk melakukannya. Penilaian tanpa dukungan manajemen senior hampir tidak ada gunanya sejak awal. Oke, selanjutnya ada membangun tim RA yang kuat. Nilai RA didasarkan pada kompetensi dan keahlian tim RA. Anggota tim harus memiliki keahlian dalam sistem. Misalnya, bayangkan Anda menggunakan analisis kualitatif jika Anda mengumpulkan data dari personel yang bukan ahli. Pendapat mereka tidak akan begitu berharga. Anggota tim juga harus memahami metodologi yang digunakan untuk RA. Selanjutnya, yaitu ulangi RA secara berkala. Ancaman, risiko, dan kerentanan terus berkembang. RA harus diulang secara teratur. Beberapa lembaga federal mengharuskan RA diulang setidaknya setiap 3 tahun. Banyak organisasi membuat kebijakan penilaian risiko. Kebijakan ini mengidentifikasi apa yang diharapkan organisasi lakukan secara berulang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menentukan tujuan umum untuk setiap penilaian risiko. Selanjutnya, tentukan metodologi yang akan digunakan. Jika secara konsisten menggunakan metodologi yang sama, orang akan menjadi lebih baik dalam hal tersebut. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk menggunakan penilaian risiko kualitatif secara rutin jika hal ini terjadi, dan juga harus menentukan skala yang harus digunakan. Jika penilaian dilakukan dengan cara yang sama, penilaian akan lebih mudah dilakukan dan cenderung memberikan hasil yang lebih berkualitas. Selanjutnya, memberikan laporan risiko yang jelas dan rekomendasi yang jelas. Setiap penilaian risiko harus diakhiri dengan laporan yang mengidentifikasi temuannya. Temuan-temuan ini harus dinyatakan dengan jelas. Penting untuk memastikan bahwa risiko didefinisikan dengan jelas. Yang lebih penting lagi adalah memastikan bahwa rekomendasinya jelas. Seluruh tujuan RA pada akhirnya adalah untuk memitigasi risiko dengan pengendalian yang rekomendasikan. Jika rekomendasinya tidak jelas, laporan tersebut akan kehilangan banyak nilai. Gimana teman-teman? Semoga kalian paham ya dengan materi kali ini. Sekian dari video kali ini. Terima kasih dan see you.